Ada ya? Ada. Baik, kalau sudah ada, kita mulai. Ya, caring itu sebetulnya bahasan kita sehari-hari ya. Tadi disampaikan ada antara satu orang atau lebih ya. Tentu pasti masa kita caring sendirian gitu ya. Tentu ada hal-hal lain, ada bagian-bagian lain yang perlu kita berlatih dalam caring atau perlu kita lakukan suatu care pada hal tersebut gitu ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan atau apa yang perlu kita ketahui sebelumnya? Nah, ini dia ya. Apa namanya tadi Bu Yogi sudah juga menyebutkan bahwa Bu Yogi akan bahas tentang paradigma keperawatan. Nah, kita lanjutkan dulu tentang konsep awal dulu. Ini tentang paradigma banyak dijelaskan di dalam pendidikan ya, di sekolah-sekolah, apa namanya, bahkan di awal semester ya, di awal semester itu kita bicara tentang tentang konsep dasar keperawatan gitu ya. Tapi seolah-olah ini sesuatu yang tidak terlalu penting gitu ya. Padahal ini sangat penting sekali. Ya di sini juga kebetulan ada teman-teman saya nih yang lagi melanjutkan kuliah magister keperawatan ya. Kita banyak bicara tentang paradigma tentunya ya, di mana sebuah konsep-konsep keperawatan semuanya berawal dari atau berdasarkan dari sebuah paradigma keperawatan. Ini jadi pegangan penting ya, ini jadi pegangan penting karena selanjutnya atau hal apa yang harus kita lakukan di dalam asuhan keperawatan ini dulu yang harus dikuasai ya, di paradigma, yaitu ada manusianya, ada lingkungannya, ya ada kesehatan, ada keperawatan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan ya untuk menuju sehat atau bahkan karena interaksinya dengan lingkungan manusia menjadi tidak sehat gitu ya. Nah, ketika manusia tidak sehat gitu ya, tentu ada orang lain yang harus menyehatkannya ya. Ada orang lain yang membantu menuju sehatnya, yaitu kita, yaitu ya keperawatannya dengan segala bentuk asuhan keperawatannya, dari mulai asesmen, ya, penentuan diagnosa, sampai kepada intervensi dan implementasinya. Sebagai gambaran bahwa kita berhasil tidak berhasil, maka diakhiri dengan sebuah evaluasi, gitu ya. Nah, bicara tentang manusia, yaitu bicara tentang kita ya, saya mengajak merubah sudut pandang ya. Kalau kita sekolah ya seolah-olah kita belajar konsep manusia itu hanya untuk pasiennya gitu ya, hanya untuk pasiennya. Kita harus tahu gitu ya, pasien itu punya biologisnya, kita harus tahu pasien itu punya psikologis, punya sosial, ada spiritual, ada kultural gitu ya. Padahal sebetulnya kita pun sama-sama manusia tentunya ya. Jadi bagaimana mempelajari manusia, mempelajari pasien, juga mempelajari kita sebagai perawatnya ya. Penting menjadi catatan ya ketika biologis terganggu, karena kita kebanyakan di rumah sakit yang kalau kita saksikan saat ini lebih banyak berfokus kepada kepada keluhan fisiknya, demamnya ya kita kompres ya, kemudian nyerinya kita kasih obat gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal begitu pasien masuk ke rumah sakit sejak di IGD, bukan hanya tentang biologisnya saja ya. Pasien akan mengalami kecemasan, baik kecemasan karena penyakitnya, kecemasan karena kondisi keluarganya, kecemasan kehilangan pekerjaannya, kecemasan karena ekonomi sosial yang terganggu, juga kecemasan karena perannya yang hilang gitu ya. Di mana terjadi ketika dia menjadi peran hilang, sosial dia di rumah hilang. Makanya menjadi satu proses perlu perhatian dari sisi perawatnya gitu ya. Bagaimana perawat tidak hanya memperhatikan biologisnya, tidak hanya memperhatikan psikologisnya, juga tidak hanya memperhatikan sosialnya. Ya, kemudian di spiritualnya. Nah, ini orang-orang sakit kan ya kebanyakan ya kalau kita perhatikan lebih mudah dilakukan edukasi atau lebih mudah kepada bagaimana mendekatkan dirinya kepada Tuhannya gitu ya.
Ya kalau misalnya mereka mempunyai kebiasaan sebelum dia sakit di rumah, ya kebiasaan itu harus dilakukan kembali di rumah sakit dalam kondisi sakitnya, gitu ya, dalam kondisi kekurangannya. Maka kita sebagai perawat mampu memfasilitasi, ya mampu memenuhi kebutuhannya di spiritualnya. Nah, manusia juga hadir atau pasien juga hadir atau kita juga hadir di dalam asuhan juga tidak terlepas dari sebuah budaya, ya. Kita melihat budaya kita terkadang berbeda dengan budaya pasien yang kita layani. Ya, pasien memiliki budaya yang turun-temurun, kemudian kita hadir di tengah-tengahnya, ya, hanya ingin melakukan asuhan, padahal ya pasien tidak mau, ya, dengan dilanggar budayanya. Hal itu wajar sekali. Kenapa? Karena sudah menjadi kebudayaan, sudah menjadi nilai buat dia, dan sudah menjadi value buat dia, ya, bagaimana pasien ini memiliki kebiasaan yang kadang-kala, ya, kalau kita perhatikan bertabrakan atau berbeda dengan konsep-konsep di dalam asuhan. Nah, kita tidak bisa serta-merta langsung langsung menyampaikan ini harus begini, harus begitu sesuai dengan kesehatan. Tidak. Karena apa? Karena kita orang yang baru. Kita orang baru yang berhadapan dengan pasien, belum dikenal pasien, ya. Dia juga baru ketemu kita, terus tiba-tiba kita ingin merubahnya. Ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah akan terjadi sebuah penolakan, gitu ya. Nah, nanti di kitanya ngomong ke antar teman kita, si ibu itu susah ya dikasih taunya, gitu ya, si bapak itu susah dikasih taunya, ya. Seolah-olah semuanya harus ngikut, ya, padahal yang merubah adalah kitanya, gitu ya. Maka kita harus tahu dulu bagaimana cara-cara untuk merubah pasien itu, ya. Cara-cara itu adalah kita harus pelajari di dalam konsep-konsep di neuro nanti setelah ini saya bahas, gitu ya. Itu konsep manusia, dan ini kemarin, ya, saya di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang ini membahas juga tentang ini, dan dihadiri oleh profesi lain, ya, oleh PPA lain, ya, ada apoteker, ada gizi, ada bidan, dan semuanya, ya, menghadapi manusia, gitu ya. Tapi di dalam unsur ini mereka tidak berhadapan langsung dengan kulturnya, dengan spiritualnya, dia tidak belajar, gitu. Dia ada kekurangan di dalam konsep-konsep asuhan. Nah, berbeda dengan kita sejak kita ada di keperawatan, kita sudah mengenal manusia tidak hanya dalam konsep biologisnya saja. Apa yang terjadi ketika hanya biologis saja? Ya, banyak kasus di rumah sakit ketika pasien itu misalnya, ya, gangren DM, ya, udah nekrosis, kita rencanakan operasi dengan amputasi, gitu ya. Kita cukup ya udah potong saja selesai, gitu ya. Tapi kan kenyataannya ketika organ atau bagian dari tubuh pasien dipotong, apa yang disiapkan? Dirinya dulu disiapkan. Pasien harus siap dengan kondisi kakinya tidak ada satu. Pasien harus siap dengan kondisi tangannya misalnya tidak ada satu. Selain itu apalagi keluarga yang harus siap juga dengan dengan ada anggota keluarga dengan kekurangan fisiknya. Gitu ya. Nah, saya urut lagi dari atas bahwa dalam paradigma keperawatan ada satu bagian disebut manusia, dan manusia memiliki konsep yang sangat utuh, ya, sangat komprehensif, ya, ini disebutkan nanti dalam sebuah falsafah keperawatan yang terdiri dari biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kulturalnya, gitu ya. Oke. Belum pindah, ya? Sebentar. Nah, bicara tentang manusia, bicara tentang sebuah kebutuhan, ya kan? Bicara sebuah kebutuhan yang sangat mendasar, ya, kebutuhan yang sangat mendasar, bahwa manusia itu memiliki apa? Tahapan-tahapan kebutuhan. Tahapan-tahapan kebutuhan yang sering kita dengar adalah tahapan kebutuhan dari Maslow, ya, dari mulai kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kemudian kebutuhan rasa sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri, gitu ya. Itu sebuah tingkatan-tingkatan kebutuhan yang perlu kita tahu mana dulu yang perlu kita atasi, gitu ya.
Mana dulu yang kita perlu, loncat. Mana dulu yang perlu kita atasi terlebih dahulu gitu ya. Nah, apa namanya? Untuk mudahnya saya analogikan tentang kebutuhan teori Maslow ini ya, supaya kita teman-teman semuanya memahami bagaimana Maslow ini bisa diterapkan atau ada pada diri kita gitu ya, ada pada manusia. Ya, saya kemarin menganalogikan dengan namanya si Udin, cuman saya lupa ya apakah ada nama yang sama. Jika ada nama yang sama, itu hanya kebetulan saja karena cerita ini cerita fiktif belaka gitu ya. Ya, saya sebut lagi si Udin ya, kembali supaya si Udin makin tenar gitu ya. Nah, Udin adalah seorang yang tinggal di sebuah desa di pegunungan sana. Dia berniat untuk merubah hidupnya gitu ya, merubah hidupnya, ingin ke kota gitu ya. Nah, di si Udin kebiasaan di rumahnya adalah dia memelihara kambing, kemudian kambing itu dia jual ya, kemudian kambing itu dia jual, dijadikan modal untuk untuk dia pergi ke kota gitu ya. Nah, pergilah Sudin dengan uang yang hasil penjualan dari kambing tadi gitu ya. Sampai di kota ternyata bayangan Udin tidak seindah bayangannya ketika dia di kampung sana. Sampai di sana dia tidak mendapat pekerjaan, dia tinggal di sebuah kontrakan, sampai akhirnya Udin di sana uangnya habis, ya uang Udin itu habis, tidak bisa, dia memikirkan bagaimana dia makan, lalu bagaimana dia bayar kontrakan. Nah ini poin pertama ketika Udin hanya memikirkan kebutuhan fisiologis saja. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan pasien. Ini sebuah analogi untuk bagaimana teman-teman mudah mencerna dari sebuah teori yang disampaikan oleh Maslow ini, gitu ya. Kemudian Udin pun mencari pekerjaan dan dapatlah pekerjaan di PLN ya. Kerja dia naik turun tiang listrik, gitu ya, betulin kabel dengan segala resikonya. Resiko jatuh, resiko strum dan lain-lain gitu ya. Nah, kerjalah dia dan setiap hari dia turun naik tiang listrik, dia betulin kabel-kabel ya. Kemudian dia gajian, dapat gaji dia kan. Gaji itu dia bisa untuk memenuhi kebutuhan makannya. Dia bisa bayar kontrakannya untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Tapi lama-lama Udin berpikir kalau tiap hari dia harus naik tiang listrik, berarti tiap hari saya ada resiko jatuh dari tiang listrik gitu kata si Udin. Berarti apa? Udin akan mencari apa? Mencari kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Suatu hari ketika Udin bekerja, ada mobil mogok ya, dia lihat dari atas di tiang listrik dan Udin coba bantu dan dorong, kemudian si bapak bertanya ke si Udin, "Nah, kamu kerja di mana?" gitu. Kata Udin, "Tuh Pak, kerja saya di sana," sambil menunjuk tiang listrik. "Oh, kerja kamu turun naik tiang listrik?" "Iya Pak, saya betulin kabel listrik." Gitu. "Kamu nggak takut?" "Ya takut sih Pak," katanya gitu ya. Ya resiko lah, saya kalau jatuh di pinggir jalan terus tabrak mobil ya matilah saya, kata si Udin gitu ya. Nah, si bapak menawarkan pekerjaan, gimana kalau kerjanya di rumah saya aja, Din, kata gitu. "Jadi apa Pak?" "Ya bantu-bantu saya di rumah," gitu kata si bapak. "Boleh deh Pak." Singkat cerita si Udin pun pindah ke rumah si bapak ya, kerjanya bersih-bersih rumah ya, nyiapin kopi buat si bapak dan lain sebagainya, kegiatan rumah. Ya, begitu keseharian si Udin di sana. Nah, lama-lama Udin mulai kesepian, dia kebingungan. Dia sudah bisa makan, dia sudah terima gaji, tempat tinggal juga ada, tapi dia tidak suka dengan kesepiannya, dia sendiriannya. Nah, di saat itulah Udin mulai memikirkan bagaimana kebutuhan rasa sayang, rasa interaksi sosial dengan yang lainnya dia butuhkan. Nah, Udin pun berpikir, saya mau berhenti aja deh di sini gitu ya. Nah, Udin akhirnya menyampaikan ke majikannya, "Pak, saya mau berhenti aja deh kerja di sini." Nah, majikannya bertanya, "Kenapa Udin berhenti?" "Sepi Pak di sini," gitu. Kata dia. "Loh, kenapa?" "Ya Bapak pergi ya saya sendirian di sini." "Gimana kalau kerjanya di tempat kantor saya aja?" "Sebagai apa Pak?" "Ya sama kayak di sini," kata si Bapak gitu ya. "Boleh deh Pak." Akhirnya Udin memutuskan dia pindah kerja ya ke kantor si Bapak yang tadi ya. Sama di kantor dia dia menyiapkan kopi, menyiapkan makanan buat karyawannya.
Tapi Udin mulai melihat kok orang-orang yang berdasi beda ya dihargainya gitu ya. Jadi dia pengen kayak gitu ya. Udin tuh pengen dihargai kayak yang teman-teman kantor yang lain. Nah, disitulah Udin mulai memikirkan kebutuhan penghargaannya atau harga dirinya, gitu ya. Udin berpikir dan dia nggak mungkin ya, nggak mungkin apa namanya, nggak mungkin saya sebagai tukang kopi gitu ya dihargai seperti mereka-mereka. Nah, Udin pun memutuskan untuk sekolah. Gitu. Ya, Udin akhirnya sekolah di sebuah universitas, yang ngambil sebuah jurusan ekonomi akuntansi gitu ya. Kemudian dia lulus sebagai sarjana ekonomi. Sambil bekerja membuat kopi yang tadi dan dia sudah lulus sebagai sarjana ekonomi, Udin mulai berpikir bagaimana caranya ilmu saya bisa diterapkan kalau saya kerjanya hanya jadi tukang kopi saja gitu ya. Akhirnya Udin berpikir ya nggak bisa deh, saya berhenti dari sini. Udin pun berhenti dan pindah ke sebuah pekerjaan dan megang sebuah bidang, itu bidang keuangan sesuai dengan keilmuannya. Nah, itulah sebuah kebutuhan aktualisasi diri bagi si Udin tadi gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pasien? Nah, sekali lagi saya mengajak sudut pandang yang sama. Ketika kita belajar konsep dasar manusia, ketika kita belajar kebutuhan dasar manusia, bukan hanya belajar tentang pasien saja, tetapi juga belajar tentang diri kita sebagai perawatnya. Pasien punya kebutuhan fisiologis, begitu juga kita. Pasien juga punya kebutuhan aktualisasi diri, juga diri kita. Nah, ketika bagian-bagian terganggu, maka tugas kita adalah bagaimana kita membantu ya, bagaimana kita membantu memenuhi kebutuhan dasarnya gitu ya. Oke. Nah, ada ahli ya, Virginia Henderson menyampaikan ada 14 kebutuhan dasar manusia. Teman-teman boleh perhatikan semuanya ada di kita ya. Yaitu ya kita butuh bernafas ya, kita juga butuh makan, butuh minum, butuh eliminasi, bergerak ya, kemudian tidur dan istirahat ya, memilih pakaian yang tepat, lalu mempertahankan suhu tubuh, menghindari bahaya lingkungan ya, juga tentang bagaimana manusia itu butuh berkomunikasi, beribadah ya, bekerja ya sesuai memenuhi kebutuhannya, juga berpartisipasi dalam sosialnya, juga belajar menemukan dan memuaskan rasa ingin tahunya. Nah, hari ini pun kita ada di sini ya, ada di Zoom ini tentu memenuhi kebutuhan dasar juga gitu ya, ilmu Henderson ini. Semuanya ada gitu. Pokoknya melihat pasien ya sama dengan melihat kita. Kebutuhan pasien juga sama dengan kebutuhan kita. Kalau kita mampu melakukannya karena kita dalam kondisi sehat, maka maka pasien yang kondisinya sakit menjadi tugas kita untuk memenuhi kebutuhannya atau membantu kebutuhannya. Ya. Nah, pasien sekali lagi ya, pasien ketika datang ke rumah sakit akan mengalami sebuah perubahan biologis ya. Apakah dia pulang dengan baik-baik saja atau dia pulang dengan segala keterbatasannya ya, secara fisik misalnya ya, atau dengan kondisi yang lainnya. Lalu juga pasien mengalami sebuah perubahan psikologis. Bayangkan pasien yang biasanya di rumah gitu ya dengan orang lain, dengan keluarganya, sekarang dia harus tinggal di rumah sakit dengan orang lain dan bertemu juga dengan orang lain, itu orang baru dia kenal gitu ya. Kita perawat ya, dokter ya, ahli gizi ya apotekernya ya. Dan itu menjadi sebuah perubahan yang buat pasien sesuatu yang tidak mudah untuk dia beradaptasi. Maka dalam konsep caring ini kita harus mampu membantu pasien untuk proses adaptasinya lebih mudah lagi gitu ya. Spiritual pun sama ya, spiritual pasien pun mengalami perubahan yang biasa di rumah, kemudian dia di rumah sakit ya. Dan sepengalaman saya itu rata-rata ya kalau orang sakit itu biasanya ya lebih dekat kepada Tuhannya ya, dia lebih banyak berdoa ya, dia lebih banyak mengingat Tuhannya gitu. Maka kita sebagai perawat kita harus mampu memfasilitasi memenuhi kebutuhan itu ya. Jika pasien yang ingin ya melakukan ibadah gitu ya, sholat misalnya, ya kita harus mampu memenuhi atau memfasilitasinya. Dan juga ya kultur tadi ya, kultur juga sama. Dia biasa makan bersama ya dengan pasiennya, dengan keluarganya, sekarang harus ada di lingkungan yang kiri kanannya orang lain, bukan keluarganya ya.
Nah, perubahan lingkungan ya, peran dan kebiasaan banyak ya, misalnya seorang ibu ya perannya di rumah yang biasa dia menyiapkan makanan, menyiapkan pakaian buat anak-anaknya. Kemudian dia harus tinggal di rumah sakit ya, apalagi di isolasi ya, seperti kemarin masa-masa Covid, dia sendirian, dia juga kebingungan, tidak ada teman, belum dia memikirkan yang di rumah, bagaimana anaknya sekolah, bagaimana anaknya makan, ya bagaimana suaminya dan lain-lainnya. Itu peran yang terganggu dan itu bukan hal yang mudah untuk bagaimana mengatasinya. Maka sebagai perawat ya yang mampu care, yang caring, sampailah ke situ, sampailah ke bagian membantu pasien beradaptasi terhadap peran-peran yang dilakukannya. Ya, ada cerita pasien ibu ya perempuan, kemudian dia dirawat terlebih dahulu dengan COVID ya, dia sendirian ya, kemudian ternyata setelah 2 hari keluarganya sama-sama COVID, akhirnya dirawat dalam satu ruangan, jadi berkumpul kembali di ruangan ya, di rumah sakit ya. Ada peran yang terlaksana di situ, tapi tetap dalam sebuah lingkungan sosial yang belum berubah, yaitu dalam sebuah lingkungan terisolasi gitu ya. Maka penyampaian pada pasien harus sangat betul ya, sangat baik, bahwa isolasi bukan untuk mengurung seseorang ya, tetapi untuk melindungi keluarga yang lainnya tetap dalam kondisi sehat gitu ya. Nah, stresor di rumah sakit banyak. Ini yang saya sampaikan ya. Tindakan itu membuat stres ya, entah yang sederhana ya, pasang infus, kemudian ambil darah gitu ya. Juga misalnya tindakan yang lain yang lebih berat lagi ya, tindakan operasi misalnya, apalagi operasinya sampai dengan termasuk operasi yang besar gitu ya, yang membuat pasien harus mengalami kondisi pemulihan yang cukup lama gitu. Itu hal-hal yang sangat mengganggu pasien atau menjadi stresor buat pasien. Juga pengobatan juga tidak sederhana yang kita lihat. Kita tidak cukup kasih obat kemudian dia minum gitu ya. Seperti saatnya kemarin untuk pasien perawat dengan COVID, pengobatan ya lebih dari 10 butir obat yang dia harus minum ya, dan dia harus mempunyai motivasi ya untuk bagaimana mampu menghabiskan minum obat itu dengan waktu yang ditentukan tentunya ya. Dan sampai kita ngasih obat tetapi obatnya ternyata dia simpan di bawah bantal atau di laci lemari sebelahnya gitu ya. Kemudian ruangan baru mengganggu kebiasaan baru ya, atau menciptakan kebiasaan baru, kebiasaan dia berinteraksi di rumah ya, kemudian tidak terganggu karena dia akan berhadapan atau dengan bersebelahan dengan orang lain. Nah, ini kebijakan, ini perlu kebijakan ya. Mungkin lebih baik kalau rumah sakit itu satu kamar satu pasien ya. Saat ini kan kelas 3 lebih banyak ya, ada 6 orang gitu ya. 4 orang, kelas 2 ada yang 2 orang, ada 4 orang, kelas 1 yang sendirian itu lebih memungkinkan kita untuk mengurangi stresornya ya. Lalu bertemu dengan orang baru ya, kita ini yang datang ke sana ya, datang ketemu dengan pasien, yang pasien itu harus merasakan kehadiran kita adalah sebagai sebagai hadiah buat dia. Kehadiran kita sebagai penolong ya, sebagai membantu dia ya untuk mencapai kesehatannya kembali gitu ya. Nah, bagaimana hal-hal itu bisa diingat oleh oleh pasiennya? Dia mengalami stresor tindakan ya, ada kemudian pemberian obat, lingkungan yang sendiri, orang-orang baru yang menjadi sebuah stresor yang tinggi karena saat itu ya melibatkan banyak panca indera. Maka ada istilah pasien itu trauma ya. Pasien itu trauma masuk rumah sakit atau pasien itu mengingat terus kondisi waktu di rumah sakit. Nah, kita pun sama ketika kita mampu menghadirkan diri kita dan diterima oleh panca indera ini ya, oleh pendengaran ya, dia mendengar, dia melihat kita ya, dia merasa kehadiran kita betul-betul dengan kehadiran yang penuh kehangatan, penuh hargaan, penuh persahabatan gitu ya, itu menjadi stimulus biasa gitu ya. Nah, untuk mudahnya bagaimana
mencermati dari proses penerimaan stimulus ini, boleh yang Bapak Ibu yang di sini yang sudah menikah ada ya, boleh raise hand yang udah menikah. Bukan untuk dijodohkan, bukan. Ada? Ada? Yang mau menikah ada raise hand, ada? Oh, ada tuh, boleh ya. Ya, Ibu masih ingat Bu, pakaian Ibu yang waktu Ibu menikah, warna apa? Atau seperti apa? Ingat dong, Pak. Ingat ya. Itu berapa tahun yang lalu, Bu? Waduh, Udah lama sekali. 13 tahun yang Oh, luar biasa ya. 17 tahun masih ingat ya, Bu? 13. Coba, Bu. Tua, coba baju yang hari Rabu minggu lalu dipakai warna apa, Bu? Rabu minggu lalu. Ya. Rabu minggu lalu. Nah, lama ya, Bu ya? Pikirnya. Nah, ya. Karena apa? Karena kondisi itu tidak melibatkan 5 panca indera, Bu. 5 panca indera ini, Bu. Jadi, sesuatu yang melibatkan 5 panca indera ini bisa didengar, bisa dirasakan, ya, dilihat, itu akan masuk ke dalam sebuah memori kita, yaitu di otak, yaitu di limbik kita. Itu bedanya, ya. Maka kehadiran kita jadilah seperti itu, ya. Jadi, pasien kalau sudah pulang, dia mampu mengingat diri kita, ya, sampai bertahun-tahun lamanya. Seperti tadi Bu Oli mengingat bajunya yang sudah belasan tahun lalu masih ingat tuh, berbeda dengan yang dipakai baju minggu yang lalu, gitu ya. Ini penting, ya. Ini penting bagaimana caring ini sampai pada titik ini, ya, kepedulian kita, ya, perhatian kita, ya, kemudian kehadiran kita. Ini menjadi poin-poin yang akan menjadi stimulus buat pasien dan selalu teringat dengan apa yang sudah mereka alami bersama perawatnya, gitu ya. Nah, ini yang membedakan caring yang lain ya dengan caring mindset. Nah, ini udah mulai masuk ke caring mindset-nya, gitu ya. Kita bahas tentang neuro leadership, ya, bagaimana ini bukan hanya tentang kepemimpinan karena ada leadership-nya ya, tetapi bagaimana semuanya yang ada di kita ini adalah dipimpin oleh fungsi atau fisiologis otak kita. Ya, kita sama-sama punya otak, ya, sama-sama punya fungsi yang sama, gitu ya. Tapi mengapa menjadi berbeda, gitu ya? Padahal organnya sama, beratnya sama, neuronnya pun sama, gitu ya. Tapi kita masing-masing menjadi berbeda, ya. Nah, otak adalah sumber dari tindakan dan perilaku. Ya, hari ini kita ketemu nih. Hari ini kita ketemu, ini juga sebuah proses adanya tindakan dan perilaku kita. Karena apa? Karena otak kita berfungsi dengan baik. Ya, kita tadi keluar masuk dari Zoom, terus tangan kita mulai klik-klik lagi dan akhirnya masuk kembali. Itu artinya apa? Artinya bahwa tindakan kita, ya, bahwa perilaku kita ada yang memproses, yaitu otak kita. Gitu. Maka kalau kita berhadapan dengan orang, ya, kita berhadapan orang nih, saat ini berhadapan dengan saya atau saya berhadapan dengan berapa ya, 90 orang di sini, saya lihat otak-otaknya gitu ya, otak-otak jualan ya. Kita lihat otaknya masing-masing, bagaimana supaya yang saya sampaikan ini bisa diterima, gitu ya. Karena apa? Di antara otak saya dan otak Bapak Ibu di Zoom ini, di ruang Zoom ini, itu ada sebuah interaksi sebenarnya. Ya, nah, interaksi ini supaya menghasilkan sebuah proses, ya, supaya menghasilkan sebuah hasil yang optimal, maka saya harus lakukan cara-cara supaya penyampaian saya, informasi saya menggunakan sebuah pola-pola bahasa yang tentu yang dapat diterima, gitu ya, tentu dapat menghasilkan output yang bagus setelah seminar ini, gitu ya. Sekali lagi ya, bahwa pada diri kita ada yang disebut dengan, sebenarnya bukan software ya, hardware ya, karena organnya ada. Ada sebuah hardware yang mengendalikan gerak-gerik kita, yang mengendalikan tindakan kita, sehingga kita mau berperilaku. Ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita persepsikan akan mempengaruhi tindakan hidup kita selanjutnya, gitu ya. Nah, karena apa? Karena semuanya proses di dalam sebuah fisiologis otak kita, ya. Nah, kenapa menjadi berbeda? Nah, karena kita terbentuk dari sebuah proses, ya, perjalanan hidup, ya, dari sejak kita dilahirkan sampai hari ini, bahkan sampai detik ini,
menjadi bagian proses kehidupan yang semuanya terekam, ya, semuanya terekam di dalam memori kita dan tersimpan dengan sebaik mungkin di dalam. Nah, ketika apa? Jadi ketika ada kondisi tertentu yang memanggil diri kita, ya, atau memanggil respon tertentu, itu akan keluar kembali, ya. Nah, itu kenapa begitu? Karena kita bisa tentang dua hal, yaitu tentang VFC, prefrontal cortex, dan limbic system, gitu ya. Nah, VFC ini tugasnya adalah menilai, memahami, dan memutuskan ini dalam kondisi sadar, gitu ya. Otak sadar, ya, conscious mind-nya, gitu ya. Nah, ini yang membuat kita mulai melihat sesuatu itu dengan cara menilainya baik atau tidak, lalu pahami dan memutuskan, ya, dikerjakan atau tidak dikerjakan misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah limbic system. Nah, ini limbic yaitu yang bekerja di unconscious mind, yaitu bagian terbesar dari potensi diri kita, ya, dibandingkan dengan conscious mind tadi. Jadi kita memiliki potensi sumber daya yang besar itu ada di dalam limbic system kita. Dan itu adalah sebuah respon yang di bawah sadar kita, ya. Nah, bayangkan, ya, 20% otak sadar, 80% otak di bawah sadar, ya, tanpa berespon tanpa berpikir karena refleks saja, begitu saja, ya, dengan otomatis bekerja, dan itu yang keluarnya yang baik-baik. Pasti kita menjadi orang-orang baik yang menjadi mencapai suatu cita-citanya misalnya dengan baik, mempelajari ilmu dengan baik. Kenapa? Karena otak limbic sistemnya bicara, ya, bisa bicara secara spontan, gitu ya, atau berespon secara spontan, gitu. Maka limbic berproses untuk apa? Untuk mengatur sebuah kondisi, ya, kondisi emosi, ya, pemikiran. Jadi emosi bukan di logika, ya. Kalau kita lama mikirnya, kenapa kalau marah tiba-tiba, ya? Kenapa kalau sebel tiba-tiba, gitu ya? Itu karena memang ada di limbic kita, dan secara tidak sadar itu keluar dengan sendirinya, ya. Kemudian menyaring satu peristiwa di luar tubuh manusia ke dalam tubuh, ya. Melabel peristiwa apakah ini baik untuk dia dan dia atau tidak baik, tapi dia tidak menyaringnya, gitu ya. Menyimpan kenangan yang sangat emosional. Makanya tadi, ya, Bu Oli ini tahu pakaian yang waktu menikah digunakan dulu beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena ada di ketika kondisi beberapa tahun lalu itu Bu Oli itu menggunakan sebuah emosional, gitu ya, yang melibatkan 5 panca indera tadi, dan itu tersimpan di dalam limbic sistemnya. Jadi tidak ada yang bisa melupakan sebuah peristiwa, nggak ada, ya, karena tersimpan di dalam limbic system, yaitu di hipokampus, yaitu perpustakaan di dalam otak kita. Yang ada adalah ketika sesuatu itu mengganggu diri kita, misalnya trauma dan lain-lain, itu paling bisa adalah kita mengurangi efeknya, mengurangi responnya, tidak seperti respon yang sebagaimana mestinya di awal, gitu ya. Awalnya lihat sebel jadi nggak sebel lagi, padahal peristiwa yang tetap ada, gitu ya. Kemudian juga dengan bagaimana kita dengan melihat limbik orang dan menggunakan limbik kita mampu memotivasi. Nah, ini kan karena keluar dari sebuah respon yang spontanitas, ya, untuk memotivasi orang, gitu ya. Dan memperbaiki perat hubungan silaturahmi, karena ini, ya, kenapa membawa semua proses secara emosional, ya. Nah, lalu bagaimana, ini yang menarik, ya, bagaimana neuroleadership ini di dalam keperawatan, ya. Ini Bapak Ibu yang di sini mungkin ada yang di manajemen, ya, ada di Kebaikaru, ya, atau Kanit, atau mungkin ada sebagai kepala keperawatan misalnya. Kita kadangkala, ya, meminta perawat atau staf perawat itu care kepada pasiennya, ya. Sementara kita tidak melihat kebutuhan apa bagi perawatnya. Maka kuncinya adalah care dulu dari pimpinannya, maka perawatnya akan caring kepada pasiennya, gitu ya. Bayangkan saja, ya, ketika dituntut untuk caring, sebenarnya kita menolak untuk care. Kenapa? Orang tuh nggak mau disuruh-suruh, ya. Siapa yang mau disuruh walaupun dia sadar dia bekerja, kalau disuruh itu nggak enak, gitu ya. Tapi bagaimana
dia bisa care tanpa disuruh karena sebelumnya kita sudah care terlebih dahulu pada perawat tersebut ya. Lalu melakukan coping yang adaptif tentunya ya, dengan berubah sudut pandang ya, pandai-pandai merubah sudut pandang. Kenapa? Kalau sesuatu yang negatif bertahan pada sudut pandang tersebut, maka akan terjadi emosional yang negatif ya, mengganggu mengganggu kesehatan. Kenapa? Karena kalau tidak adaptif copingnya, yang keluar malah hormon kortisolnya ya, bukan dopaminnya ya. Kortisol itu adalah hormon yang berperan pada berdampak kepada penyempitan pembuluh darah yang akhirnya oksigen ke otak menurun sehingga otak kita tidak bisa berpikir dengan baik. Nah, caring adalah sebuah perilaku ya, sebuah perilaku peduli sementara otak kita terkendala karena kekurangan oksigen. Kenapa? Karena kita sudah dapat stresor duluan dan tidak mampu merubah sudut pandang kita. Gitu ya. Kemudian jadilah pendengar yang setia buat pasien ya. Jadi kita itu terkadang kalau dengan pasien itu pengennya buru-buru gitu ya, pengen buru-buru buru-buru selesai. Padahal pasien masih ceritanya panjang kali lebar itu. Padahal waktu kondisi itulah kondisi yang terbaik buat diri kita masuk ke dalam pasien. Bagaimana kita memotivasi, bagaimana kita mengedukasi. Ketika mereka tahu ya bahwa kita mampu mendengarkan mereka senang. Dan kalau sudah senang kan kita mudah mau ngapain juga kan, ketimbang kitanya juga tidak atau kitanya nampak tidak bersahabat ya dengan pasiennya. Mereka merasakan itu ya. Lalu rubah emosi destruktif ke emosi konstruktif. Ya tidak lepas dari proses sepanjang kehidupan kita ya. Maka tadi di awal kita sampaikan bahwa kita sepakat melihat pasien sebagai manusia juga harus sadar bahwa perawatnya pun juga manusia gitu ya. Kenapa? Karena tadi perawat juga punya emosional. Bagaimana mungkin perawatnya bisa care ya dengan pasiennya sementara emosi yang terbangun di dalam diri perawat juga emosinya tidak konstruktif ya. Nah, jadinya destruktif. Jadinya menghadapi pasien juga terbawa emosi destruktifnya. Itu bagaimana merubah sebuah kesedihan menjadi energi ya, atau menjadi pengalaman-pengalaman dengan mengambil sebuah hikmahnya dari sebuah proses ya. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Ya, mengambil hikmah, memberikan pengaruh emosi yang positif, atau Bapak Ibu pasti pernah merasakan ya dalam suatu lingkungan tertentu, misalnya datang ke sebuah ruangan atau tempat kerja kita nih, baru saja duduk bersama operan sudah terganggu itu secara emosinya ya. Nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Kalau ada 1-2 orang yang sudah membangun emosinya negatif, semuanya akan terbawa negatif. Itu sebetulnya energi itu akan berhubungan di satu sama lain ya. Maka hadirkan diri kita selalu dalam kondisi yang positif gitu ya. Apalagi kita menghadapi pasien juga begitu. Kalau pasien sudah tahu ya, pasien dalam kondisi lebih banyak negatif kemungkinan ya. Karena apa? Karena dalam kondisi dia sakit dan ketika kita tahu bahwa dia dalam kondisi negatif, maka hadirkan diri kita dengan emosi yang positif. Jangan sama-sama negatif. Ya. Yang terjadi nanti tidak ada saling percaya, tujuan perawat tidak tercapai, ya. Yang akhirnya ya terjadilah yang memori yang tersimpan oleh pasien adalah yang buruk-buruknya atau trauma yang ada. Ya. Lalu mempengaruhi kondisi PFC ya, tadi di bagian otaknya untuk mencari hikmah dan merawat PFC dan limbik sebagai pikiran bawah sadarnya. Ya, istilah limbik sistem kita dengan suatu yang baik dengan apa? Dengan menerima semua respon-respon yang positif. Ya, respon-respon yang kita tonton, yang kita dengar itu sesuatu yang baik-baik. Karena tanpa sadar ya apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, walaupun kita tidak berniat memasukkan dalam memori, justru di dalam pikiran bawah sadar tetap akan masuk pada diri kita. Gitu. Nah, apa yang dihindari? Menegur pasien ya. Saya pernah kerja ya, pengalaman saya kerja dulu ada pasien laki-laki, dia HIV positif gitu ya. Kemudian pada saat operansif ada salah satu sejawat bilang begini, ibu siapanya? Saya istrinya suster. Kok ibu mau sih yang sama HIV kata gitu kan? Bayangkan bicara seperti itu, kemudian di dalam sebuah ruangan yang ada 6 tempat tidur,
ada pasien yang lainnya, dan ada juga perawat-perawat yang lainnya, pasien seolah-olah ditegur. Ya, pasien dengan pernyataan perawatnya seperti itu udah pasti itu. Saya lihat ekspresinya udah tidak nyaman melihat ekspresi dari pasiennya. Saya juga tidak nyaman ya mendengarnya itu, kaget gitu ya. Ya, lalu hindari menyalahkan pasien ya. Pasien itu orang yang tidak tahu ya. Ketika dia tidak tahu, maka tugasnya memberikan tahu ya, mengajarkannya supaya dia tahu. Ketika dia tidak mau, maka tugasnya adalah bagaimana mereka supaya mau gitu ya. Dan ketika dia tidak mampu, maka tugasnya adalah bagaimana kita memfasilitasi mereka supaya mereka mampu mengikuti perawatannya ya. Dan selalu memberikan reward ya, pujian kepada pasien jika pasien mampu melewati proses perawatannya ya. Di mana ketika pasiennya mengalami perubahan-perubahan yang positif ya, misalnya dia awalnya panasnya makannya hanya 2 sendok, dia mampu makan jadi setengah piring misalnya, kasih pujian. Ya, apalagi pasiennya anak-anak ya, kasih hadiah-hadiah. Supaya apa? Supaya membangun motivasi dia untuk selanjutnya dia bisa bekerja sama dengan kita untuk mencapai kesehatan yang sebaik mungkin untuk dia, gitu ya. Lalu hindari menahan informasi yang penting ya. Informasi yang penting harus sampaikan walaupun informasi itu tanda petik bisa berbahaya. Nah, berbahaya atau tidak itu tergantung bagaimana kita menyampaikannya tentunya ya. Contoh ya, saya pernah merawat pasien, ada keluarga pasien yang menyampaikan seperti ini. Mas, nanti kalau tensinya tinggi jangan dibilang tinggi ya, bilangnya normal aja. Kenapa Pak? Kalau nanti dibilang tinggi, pasiennya tambah tinggi tensinya. Nah, sementara kan kita harus mengendalikan itu kan, ketika kita tahu bahwa pasien itu hipertensi misalnya, asuhan kita adalah mengajak dia untuk melakukan hal untuk menurunkan tekanan darahnya. Bagaimana mungkin pasiennya mau ikutin arahan kita sementara dia tidak tahu kondisi yang sebenarnya. Tapi kalau kita ngasih tahu dengan cara-cara terbaik, itu lebih kooperatif pasiennya dalam menjalankan perawatannya, gitu ya. Juga hindari mengabaikan ide-ide pasien. Pasien juga punya ide kenapa? Pasien memiliki pengalaman hidupnya, ya. Sepanjang dia hidup, dia juga tidak hanya sekali kali itu dia merasakan sakit ya, mungkin di rumah pernah sakit dan dia juga pernah melakukan hal-hal yang baik untuk kesehatannya gitu. Dan kita hargai itu. Ya, saya kalau ada pasien misalnya dia bawa obat herbal atau jamu herbal misalnya, selagi itu dikonsultasikan itu hal yang positif buat pasiennya, ada tidak bertabrakan dengan kondisi kondisi pengobatan di rumah sakit, itu nggak masalah ya. Bahkan saya pernah menghindari proses pengobatan secara tradisional. Jadi saya pergi supaya tidak mengganggu proses itu. Itu juga ada. Ya karena apa? Pasien kan sekali lagi ya, pasien akan mencari banyak cara untuk kesembuhannya. Gitu. Lalu apa yang ditingkatkan? Ya, menghargai kemajuan pasien ya. Lalu berkolaborasi dengan pasiennya, komunikasi yang terbuka dan memberikan pilihan ya. Pasien memiliki otonomi. Tugas kita bukan memaksakan tetapi memberikan penjelasan sebaik mungkin, selengkap mungkin ya. Sehingga apa? Pasien mampu memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap dirinya ya. Saya pernah merawat pasien dengan tentu teman-teman juga pernah alami dengan rencana tindakan operasi tertentu yang kalau tidak ditindak juga berbahaya gitu ya. Misalnya dia CA gaster ya yang harus dipotong kemudian disambungkan dan bedah torak gitu ya. Dan pasiennya bertanya, "Pak, dok kalau misalnya tidak dioperasi bagaimana?" Ya nanti pulang Pak ke Sukabumi katanya. Gitu ya. Artinya kan pulang ke Sukabumi kan meninggal dunia ya. Nah, pernyataan itu rupanya membuat pasien itu marah. Ya, pasien itu membuat marah karena dia nanya bagaimana jika tidak dilakukan, tetapi dia disampaikan dengan setengah bercanda gitu ya, setengah bercanda ya. Atau pulang ke Balikpapan itu juga ada ya. Jadi jadilah kita perawat yang care itu mampu berkolaborasi dengan pasiennya. Sekali lagi ya, kita memang memiliki rencana-rencana asuhan, tetapi keputusan semua bukan ada pada diri kita, tetapi ada pada diri pasiennya. Maka bawalah pasien itu untuk memutuskan yang terbaik buat dirinya dengan merubah cara-cara kita dalam asuhannya. Ya, jadikan tujuan kita menjadi tujuan pasiennya.
gitu ya. Oke, sebelum saya tutup ya, saya ada sedikit cerita ya. Saya waktu itu merawat pasien laki-laki umurnya sekitar 13-14 tahun, luar biasa ya dengan CA jaringan di bawah lidah. Ini menarik sekali, pasien ini dirawat di sendiri, isolasi karena luka kansernya yang bau di bawah lidah ya. Dan pasien itu menyatakan, Mas minta tolong kacanya ditutup. Nah, bayangkan ya, kacanya ditutup. Cermin ya, bukan kaca, cermin. Kan di ruangan itu ada cermin. Kenapa? Dia sendiri jijik melihat dirinya. Ya, dia sendiri takut melihat dirinya. Bayangkan. Nah, bagaimana caranya kita ya untuk supaya dia menerima ya. Saya lakukan untuk menutup cermin itu, tapi juga tidak cukup dengan menutup cerminnya. Kenapa? Pada prinsip bukan cermin kan, pada prinsip adalah penerimaan dirinya. Dan terakhir dia akan dioperasi itu berkali-kali tidak jadi karena ketika mau dioperasi suhunya naik, kemudian tunda lagi. Akhirnya dia menyatakan dia siap dioperasi. Nah, pada saat siap dioperasi dengan suhu yang tinggi, ya saya sampaikan kepada dokter spesialis bedahnya. Dan apa disampaikan bedahnya? Tolong sampaikan Mas ke pasiennya kalau mau dioperasi dalam kondisi saat ini, buat pernyataan untuk siap meninggal di meja operasi. Dan akhirnya pasien itu dibuat pernyataan, dia nulis usia 14 tahun waktu itu, kemudian ibunya juga membuat pernyataan bahwa siap mengizinkan rumah sakit ya menindak kalau pasiennya itu ketika dengan operasi meninggal dunia ya. Itulah tugas kita, sebagaimana kita merawat pasien, tidak hanya pasiennya saja tetapi juga keluarganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teten untuk pemaparan materinya ya. Bu Yogi udah masuk? Belum Pak, baru bisa terhubung ternyata. Bu Yogi sendiri nggak tahu kenapa dia keluar. Jadi baru mencoba masuk kembali. Nah, yang tadi Pak Teten sampaikan itu banyak banget ya, mulai dari kita mereview ulang tentang apa sih kebutuhan dasar manusia dari Maslow, terus tentang kebutuhan dasar manusia menurut Virginia, stresor di rumah sakit, penerimaan stimulus, sampai konsep neuro leadership dalam keperawatan. Nah, untuk teman-teman yang akan bertanya, silahkan di kolom chat bisa dituliskan atau mungkin raise hand kalau mau langsung bertanya ke Pak Teten, dipersilakan. Sudah banyak ya Bu di chat. Nunggu Bu Yogi atau langsung jawab dulu?